Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Solikin, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Grobogan dari SDN 3 Sembung Harjo. Kali ini saya akan membahas modul 1.1 A8 koneksi antar materi, yaitu refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Sebelum membahas koneksi antar materi, sebaiknya kita tahu perbedaan pengajaran dan pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantoro. Pengajaran adalah proses penyampaian materi pelajaran oleh guru kepada siswa. Proses ini bersifat satu arah, di mana guru berperan sebagai pemberi informasi dan siswa berperan sebagai penerima informasi. Tujuan utama dari pengajaran adalah untuk menyampaikan informasi secara efektif sehingga siswa bisa memahami materi pelajaran dengan baik. Sedangkan pembelajaran adalah proses di mana siswa secara aktif belajar dan mengembangkan kemampuan belajarnya sendiri. Proses pembelajaran lebih menekankan pada pengembangan keterampilan dan kemampuan belajar siswa, sehingga mereka dapat mengembangkan potensi dirinya secara maksimal. Salah satu semboyan Ki Hajar Dewantoro yang kita kenal adalah Ing Arso Sung Tulodo Ing Madya Mangun Karso dan Tuturi Handayani. Apa perubahan tentang kepercayaan saya terhadap murid dan pembelajaran di kelas sebelum dan sesudah mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1 ini, yang pertama saya percaya bahwa guru adalah seorang teacher center atau semua pembelajaran berfokus pada guru. Yang kedua, guru hanya bersifat untuk mentransfer materi pembelajaran. Yang ketiga, meminta anak untuk menghafal materi. Yang keempat, mencapai KKM adalah satu-satunya tujuan pencapaian. Yang kelima, memandang semua anak sama tanpa mempelajari karakter dan asal-usul mereka. Yang keenam, hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja. Lalu apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.1, ada beberapa perubahan terhadap paradigma dan cara pandang saya terhadap pembelajaran di kelas. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada murid atau student center. Yang kedua, guru sebagai fasilitator dan motivator. Yang ketiga, guru harus memahami karakteristik peserta didik. Yang keempat, pembelajaran dikemas dengan menarik. Yang kelima, lebih sabar dan ikhlas dalam mendidik. Dan yang keenam, lebih cermat dalam menemukan bakat peserta didik berdasarkan kodrat alam maupun kodrat zaman mereka. Kemudian, pembelajaran apa yang dapat segera saya terapkan lebih biar pembelajaran di kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Yang dapat saya terapkan dalam pembelajaran di kelas adalah yang pertama, menciptakan suasana kelas yang menyenangkan dan interaktif yang berpusat pada murid. Yang kedua, peka membaca dan mengenali setiap potensi anak sehingga bisa mengembangkan seoptimal mungkin. Yang ketiga, memberikan teladan, motivasi pada anak sehingga selain anak kompeten dalam bidang akademis, juga memiliki budi pekerti dan karakter yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku di Indonesia. Dan terima kasih sudah menonton.